Di Kosia. Masih di Kosia, malam ini setelah Oi pulang, Sai masih di Kosia karena malam ini menginap seperti biasa. Dan ketika keduanya sama-sama di ranjang, Sia heran ketika Sai cengengesan seperti menertawakannya. "Kenapa Sai?" "Gak ada." "Kenapa kamu tertawa?" "Pengen aja." "Sai, jujur, kamu sengaja buat Oi gak jadi nginep sini kan?" "Kenapa kamu berpikiran kayak gitu?" "Iya, jujur aja. Kamu beralasan ngajak aku tinggal sama kamu itu cuma bohong kan? Kamu cemburu kan sama aku?" "Apa? Cemburu?" "Aku serius. Bukannya itu penawaran yang baik daripada kamu sendiri di sini, sunyi, sepi. Kalau tinggal sama aku, kamu gak usah mikir apa-apa, lebih hemat." "Enggak ah, aku gak mau. Ntar kalau kamu menikah gimana?" "Ya emang kenapa? Gak masalah. Menikah atau enggak, kamu tetap tinggal di rumah." "Enggak ah." "Kenapa sih? Daripada kita capek gantian bolak-balik, aku nginep sini, kamu nginep rumah." "Udah deh, jangan bahas itu dulu. Sekarang aku mau nanya, kenapa sikap kamu semakin lama semakin aneh? Atau jangan-jangan sebenarnya kamu cemburu? Suka sama aku ya?" "Iya, cemburu." "Cemburu dari mananya, Sia? Kamu pikir aku suka sama kamu?" ucap Sai meledek Sia. Namun Sia seketika sedikit menggeser tubuhnya mendekati Sai dan memberanikan diri menatap mata Sai lekat-lekat. Dan seketika Sai menggeser tubuhnya hingga mepet tembok. "Tadi kamu bilang apa?" Ya kali aku cemburu. Kamu pikir aku suka sama kamu? Hehe, peace. Hati manusia gak ada yang tahu, Sai. Cuma kamu dan Tuhan yang tahu, ucap Sia yang membuat Sai seketika berhenti cengengesan dan menatap Sia dengan serius. "Sia, aku hanya bercanda. Maaf," ucap Sai tersenyum, takut membuat Sia marah. "Lain kali, jangan bercanda yang kayak gini. Aku gak suka. Dan itu membuatku berpikir yang tidak-tidak. Dan juga sangat mengganggu aku dan Oi." "Kenapa kamu merasa berpikir macam-macam? Aku cuma bercanda aja. Dan kenapa kalian terganggu dengan sikapku yang posesif itu? Bukankah tidak ada apa-apa di antara kalian? Atau kalian jadian? Dan sudah pacaran?" "Bukan Sai, bukan itu. Ya gak enak aja sama dia akunya. Kalau sikapmu kayak gitu. Ya meski dia memang baru saja menyatakan cinta sama aku." "Sudah kuduga, tuh homo naksir kamu. Terus?" "Ya kan kamu tahu, sampai saat ini aku masih cinta mati sama dia. Yang suami orang itu." "Iya," ucap Sia menatap Sai lagi. Dan entah mengapa, setiap membahas Sai dan Sia menatapnya, jantung Sai ikut berdebar. Aneh. "Oh gitu. Tapi aku heran deh Sia. Kamu sudah cerita sama aku sejak lama masalah cowok gebetan kamu itu. Tapi sampai saat ini juga, aku belum pernah bertemu sekalipun sama dia. Yang ada malah sering ketemu Oi." "Iya, kami jarang bertemu lagi. Karena dia baru saja berpisah dengan istrinya. Jadi wajar aja kita jarang bertemu. Mungkin dia ingin menenangkan diri," ucap Sia sembari menatap Sai tajam. Seperti ucapan jujur dari dalam hati. Meski orang yang dia maksud kini ada di depannya sendiri. "Kok bisa samaan sih nasibnya sama aku?" ucap Sai bertahan dengan kepura-puraannya. "Kebetulan aja mungkin." "Sia, kamu suka banget ya sama dia?" "Suka sekali Sai. Dari awal aku bertemu dengannya, melihat matanya, sikapnya, senyumnya. Pokoknya gak bisa dijelasin deh. Tapi intinya, sampai sekarang aku masih menyembunyikan perasaanku sama dia. Aku masih tak berani jujur. Karena aku menjaga pertemanan kami. Aku takut kalau aku jujur, dia marah, tak terima, benci, dan menghindar. Apalagi
tak mau bertemu lagi denganku. Lalu, kalau seandainya sebaliknya, gimana? Maksud kamu, kalau seandainya kamu jujur dan dia tidak marah sama kamu, aku akan senang sekali, Sai, meskipun aku tak mengharap dia membalas cintaku, karena aku sadar diri, dia gak mungkin menyukaiku. Tapi setidaknya, dia tidak marah meski menolak dan masih mau berteman denganku saja. Aku sudah sangat lega. Lega sekali. Gitu. Iya. Kalau begitu, jujurlah. Hah? Iya. Kalau begitu, jujurlah pada orangnya langsung. Daripada nyimpen dan dipendam jadi penyakit hati. Kalau dia marah gimana? Aku yakin dia tidak akan marah. Semasi kamu tidak memaksakan kehendak padanya. Karena hak dia hanya ada dua, menolak atau menerima. Benar juga sih. Sai, makasih ya. Kamu benar juga. Kenapa dia marah? Kan aku cuma jujur. Gak maksa dia buat suka atau pacaran sama aku. Dan yang aku butuhkan hanya jawaban dia, menolak atau menerima. Menolak pun gak masalah. Yang penting kita masih berteman. Bener. Kenapa aku jadi gak kepikiran dari kemarin-kemarin ya? Ucap Sia yang baru sadar itu heboh. Dan ekspresi lucu Sia itu entah kenapa membuat Sai suka. Lalu, kapan kamu akan menyatakan cinta padanya? Yang pasti gak lama-lama. Aku harus siapkan nyali dulu. Kumpulin nyawa dulu. Takut tiba-tiba pingsan kalau gak siap. Ucap Sia menatap Sai dan membatin dalam hatinya. Andai saja kamu tahu, Sai, jika orang itu adalah kamu, apa kamu masih mau berteman denganku? Jika nanti aku sudah jujur sama kamu, tolong jangan marah ya, Sai. Jangan membenciku dan jangan menghindar dariku. Aku ingin kita tetap seperti ini, yang bisa selalu bersamamu. Ngantuk, Sai menguap. Ya sudah, kita istirahat. Tapi belum pengen tidur. Itu kamu udah menguap. Cuma menguap, tapi masih belum pengen tidur. Kalau kamu ngantuk, tidur duluan aja. Aku mau chat dulu sama cewek. Dasar. Ya udah, aku juga mau chatan sama Oi. Set. Sai tiba-tiba merapas HP Sia yang membuat Sia kaget. Tidur? Ih, kenapa gitu? Siniin HP-ku. Pokoknya tidur. Katanya kamu gak suka sama Oi. Katanya kamu masih cinta sama gebetanmu. Kalau suka, fokus ke satu orang. Jangan memberi harapan sama orang atau cowok lain. Lah, siapa yang kasih harapan? Aku cuma chat biasa aja, sekedar ngobrol. Tetap aja, tuh homo bakal kesenengan kalau kamu ngechat dia duluan. Baper dah, GR, dan ngerasa kamu kasih harapan. Lagian ngapain chattingan segala sih? Ngobrol apaan? Emang kurang dari tadi ngobrol jalan-jalan sama dia? Sai, kamu kenapa sih? Gak suka dia kayak gini lagi? Gak adil, kamu aja bisa chat sama cewek. Kenapa aku enggak? Ya udah, aku kasih nih HP, tapi ada syaratnya. Syarat apa? Kamu gak boleh chatan sama tuh homo, kecuali sama gebetan kamu. Ucap Sai sembari chattingan. Seketika Sia bingung, bagaimana mungkin Sia mengecat Sai. Sai benar-benar bikin panik dan bikin kesel. Ada benernya juga jika Sia harus buru-buru jujur pada Sai. Karena semakin menyembunyikan, maka akan semakin ruwet kayak gini. Dan membuat Sai akan bertanya-tanya dan penasaran terus. Ya, dengan jujur padanya, Sia yakin jika Sia akan bisa menghentikan sikap Sai yang usil kepadanya itu. Malam ini, Sia dibikin greget dengan sikap Sai itu. Bisa-bisanya dia enak-enakan chattingan sama cewek dan dengan masih menyita HP Sia dan menyembunyikannya di saku celananya. Sia yang kesal berniat mengambilnya dengan paksa. Sia mendekati Sai. Sia terkejut ketika tangannya malah tak sengaja menyentuh kemaluan Sai. Ditambah Sai yang menangkap tangan Sia hingga menahan dan menekan kemaluannya. Keduanya sempat syok dan sama-sama terdiam beberapa detik. Dan kini giliran Sai yang membatin dalam hatinya. Sialan,
kenapa aku jadi deg-degan gini sih? Dan kenapa punyaku mulai tegang? Enggak bisa. Ini enggak boleh diterusin. Sia laki-laki, aku enggak boleh horny. Ini hanya suatu kebetulan. Dan kalaupun aku tegang, mungkin karena selama ini aku duda dan sudah lama tak disentuh. Tapi kenapa ketika Sia menyentuh, aku jadi kayak gini? Set. Sia yang panik langsung buru-buru melepas tangan Sai yang menahannya. Sai, maaf, aku gak sengaja. Sini, balikin HP-ku. Bilang aja modus. Kamu pengen megang punyaku kan? Ih, enggak ya, aku homo. Tapi aku gak pernah sekalipun kurang ajar sama siapapun. Sini HP-ku. Gak bisa, tidur. Kamu aja gak tidur. Oke, aku gak chat. Biar adil, kita sama-sama tidur. Kamu bener-bener aneh. Bodoh amat. Ih, Sia pun menarik selimut dan menyelimuti keduanya. Hingga kemudian, Sia terkejut ketika Sai tiba-tiba memeluk tubuhnya. Sai, kamu ngapain? Jangan bercanda lagi. Gak bercanda, aku dingin. Ya udah, aku ambil selimut lagi ya, biar kamu double. Jangan beranjak, diam dan tidur. Sai, gak lucu. Siapa yang lagi ngelawak? Iya, tapi kamu sadar gak sih meluk siapa? Aku homo. Ya mending meluk homo daripada meluk cewek anak orang, bahaya, bisa bunting. Kalau kamu straight, kamu gak bakal berani meluk aku kayak gini. Yang ada ilfil, jijik. Ngapain jijik? Emang kotoran? Enggak lah, aku cuma penasaran aja gimana rasanya meluk teman homo. Bukannya kita pernah pelukan? Iya, tapi gak sengaja. Dan sekarang aku sengaja. Aku cuma meluk, sumpah. Ya kali aku grepe-grepe. Dingin nih. Maklum, duda kedinginan. Tapi masalahnya, kamu tegang. Oh iya, sorry. Merasa ya? Maklum, punyaku gede. Dan kamu tahu kan barusan? Dah lah, abaikan. Ntar juga dia turun sendiri. Kalau gak turun-turun juga, aku numpang kamar mandimu sama minta sabunmu. Wah, terserah kamu dah. Aku ngantuk. Sia yang kesal pun mau tak mau pasrah. Pasrah bercampur senang. Siapa yang tak senang jika orang yang ia sayangi kini dengan sengaja berkenan memeluknya tanpa Sia yang meminta dan dengan sukarela tanpa paksaan. Meski alasannya tak masuk akal. Karena rasa penasaran. Tak apa, nanti juga kalau sudah tak penasaran, Sai tak akan memeluknya lagi. Meski jujur, Sia berharap setiap malam Sai bisa terus memeluknya. Sia mulai mengantuk karena tak kuat begadang. Namun batang Sai terasa menempel di bagian belakangnya. Jujur Sia gugup, apalagi Sia juga merasakan hal yang sama. Ya, Sia tegang. Tapi Sia lebih memilih mengalihkan rasa tegangnya dengan mencoba memejamkan mata. Dan karena pelukan Sai yang hangat dan nyaman itu, membuat Sia akhirnya tertidur juga. Dan ketika Sai menyadari Sia sudah tidur, Sai tersenyum karena Sai juga merasa nyaman memeluk Sia. Sai belum pernah tidur sedekat ini dengan teman cowok lain. Tapi dengan Sia, Sai merasa heran mengapa bisa nyaman dan lepas gitu aja. Bahkan sisa-sisa debaran jantungnya saat Sia tak sengaja menyentuhnya tadi masih terasa sampai saat ini. Entahlah, yang jelas rasa kasihan Sai pada Sia membuat Sai ingin sungguh mengajak Sia untuk tinggal bersamanya. Sai pun yang mengantuk memejamkan matanya. Namun, begitu hendak tidur, HP Sia berbunyi tanda pesan masuk. Sai pun membukanya, dan begitu Sai membukanya, Sia berbalik badan dan memeluk dada Sai. Sai terkejut, mengira Sia bangun, ternyata tidak. Sai pun kembali mengecek chat Sia. Sia, udah tidur? Ternyata Oi yang mengecatnya. Sai pun memfoto selfie keduanya dan dengan lancang membalas dan mengirimkan foto Sia yang sedang memeluknya pada Oi. Anaknya udah tidur bro, nih. Seketika Oi diam beberapa detik hingga kemudian Oi membalas. Ya sudah, maaf mengganggu. Santai, ucap Sai pede. Lalu meletakkan HP Sia dan menatap Sia. Kemudian melingkarkan tangannya dan keduanya pun tidur berpelukan.
Pagi hari kemudian, pagi ini di kos Yoga, Yoga bangun terlebih dahulu. Dan ketika bangun, Josh masih belum bangun. Padahal biasanya Josh yang lebih dulu bangun. Yoga tersenyum. Yoga baru ingat jika semalam Yoga mengajak adik sepupunya itu lembur kerja malam sampai 3 ronde. Entah kenapa Yoga tak percaya. Kenapa dia sekarang jadi ketagihan mengefak sepupunya itu. Yoga tersenyum, lalu menggerayangi tubuh Josh dari dalam selimut. Lalu berbisik mesra di telinganya, sembari mengecup-ngecup lehernya. Josh, bangun. Kerja. Jam berapa nih? Udah jam 6 lebih. Ayo buruan mandi, terus kita cari sarapan. Pantat gue nyeri, gak bisa berdiri. Yoga tiba-tiba menggendong tubuh Josh yang tak memakai baju itu dan membawanya ke kamar mandi. Mau mandi sendiri? Apa dimandiin? Mandi sendiri, ucap Josh masih setengah mengantuk, lalu menutup pintunya. Dan Yoga menyiapkan baju untuk Josh dan ia sendiri, lalu membereskan kamarnya, sembari menunggu giliran mandi. Di kos Sia sendiri, alarm Sia berbunyi. Dan begitu ia melihat jam, Sia bangun terlambat dari biasanya. Sia melihat Sai tak ada di kamarnya. Sepertinya dia sudah pulang duluan. Sia mengecek pesan WA-nya. Dan baru menyadari, semalam Sai membajak HP-nya dan mengirimkan pesan pada Oi. Foto Sia yang sedang tidur nyenyak memeluk dada Sai. Sai benar-benar menyebalkan. Tapi entah kenapa, Sia juga senang dengan sikap Sai itu. Meski Sai hanya usil. Namun Sia sangat senang dengan keusilan Sai. Sia pun buru-buru ke kamar mandi. Namun saat hendak ke kamar mandi, Sia mencium aroma nasi uduk. Dan seketika melihat bungkusan di atas meja di dekat TV. Sia terkejut senang. Dan tak lama kemudian, HP Sia berbunyi tanda pesan masuk. Ternyata Sai yang mengecatnya. Buruan sarapan dan cepat berangkat ke kantor. Kita belanja. Seketika Sia langsung tersenyum. Sia pun urung mandi terlebih dahulu dan malah mengambil piring dan sendok lalu sarapan dan memfotonya kemudian mengirimkan pada Sai. Makasih ya. Sia senang sekali. Pasalnya jika biasanya Sia yang menyiapkan makanan ketika Sai menginap, namun kini Sai yang memberi kejutan sarapan untuknya. Sia pun bergegas mandi dan buru-buru berangkat ke kantor. Di kantor sendiri, Sai baru saja tiba. Dan ketika baru datang bersamaan dengan Yoga dan Josh. Bro, teriak Yoga menyapa Sai. Namun Sai salah fokus pada Josh yang berjalan sedikit aneh. Kenapa Josh? Semalam habis dihantam sama Yoga. Kayak gini deh. Wah, sampai segitunya? Iyalah, dia mainnya kayak macan. Pagi-pagi gue BAB sakit. Waduh, awas ambeien tuh. Kok jadi ngeri bayanginnya? Gak usah dibayangin. Lo mau bayangin juga sama siapa? Sia, ucap Yoga menggoda Sai. Kok Sia lagi sih? By the way, semalam lo jadi nginep di kos Sai? Jadilah, tahu nggak? Semalam hampir aja kita trisom. Hah? Kok bisa? Ya habisnya, si homo itu mau nginep di kos Sia. Plak. Kok jadi pada mukulin aku sih? Jaga mulut lo. Bisa nggak sih? Lo jangan nyebut tuh homo. Sebut nama, emang gak bisa? Gue juga homo. Ucap Josh kesal. Sama, gue sekarang juga homo. Dan lo satu-satunya straight yang dikelilingi homo. Iya, sorry deh. Habisnya aku kesel. Tuh homo, maksudnya si Oi mau nginep di kos Sia. Dan Sia malah ngebolehin lagi. Dan nyuruh aku ngalah dulu, gak nginep. Enak aja. Mana dia nawarin Sia buat tinggal sekos lagi. Ya gak bisa dong, ya aku sikat. Aku bilang aku mau ngajak Sia tinggal di rumahku. Ya kan udah gue bilangin dari bulan kemarin sama lo. Kalau mending lo ajak Sia tinggal bareng lo. Karena Josh sekarang balik sama gue. Urusan lo nikah lagi ya urusan nanti. Daripada kasihan kalian bolak-balik nginep gantian sana sini. Ucap Yoga. Ya makanya itu aku baru ngomong semalam. Dasar lo, beraninya kalau dalam keadaan terdesak. Coba kalau si Sia gak diajak sama Oi, pasti lo diam aja, munafik. Bilang aja lo takut kehilangan Sia, kesepian. Sedikit.
Dasar humung aku stret. Terus gimana respon Sia? Mau nggak dia tinggal sama lo? Gak mau Jos. Bantuin rayu dia dong biar mau tinggal sama aku. Enggak ah, gue takut. Kalau kalian berantem, lo ngusir dia lagi. Enggak lah, jangan sampai. Maunya akur-akur aja. Karena jujur, Sia udah kayak saudara. Saudara. Lo gak ngaca? Gue sama Yoga aja yang saudara aja akhirnya di-fuck juga. Apalagi lo. Alasan bullshit. Kalau suka, ya suka aja. Kalian bener-bener maksa banget. Aku jadi homo. Dah ah, mau beli kopi dulu. Dasar homo muna. Ucap Jos masuk ke ruangannya dan diikuti Yoga. Jos, Yoga, Sai Sia mana? Teriak Kak Mutia. Ke kantin Kak, beli kopi. Sia belum datang. Nah, itu dia. Pagi Sia. Tumben agak siangan. Tapi gak telat kan Kak? Enggak kok, kurang 5 menit. Telat sekali-kali juga gak apa-apa. Si Yoga aja sering telat. Yah, kena gue. Nih, uang belanja. Habis ini kamu belanja ya sama Sai. Siap Kak. Ya udah, kerja. Ucap Kak Mut dan semuanya pun masuk ke ruangan masing-masing. Dan ketika baru masuk ruangan dan mengecek file-file, Sai datang dengan membawa 2 gelas kopi untuknya dan untuk Sia. Morning. Kopi susu? Thanks. Sia dan Sai pun duduk di depan laptop dan ngopi berdua. Sia senang sekali. Sai mulai menghangat kembali. Meski sikap cueknya kini berganti usil. Sai, kamu kenapa semalam lancang kirim foto kita berdua sama Oi? Kenapa? Takut dia marah? Kenapa mesti takut kalau gak ada apa-apa? Gak sopan. Maaf, habisnya malam-malam dia masih chat kamu. Emang dia sering chattingan sama kamu kalau malam? Kadang. Oh, kenapa? Kepo? Cemburu ya? Ngaku aja deh, nanya-nanya mulu. Masih ngeyel aja ngatain aku cemburu. Emang iya? Enggak. Iya? Enggak. Ih, Sia, dipanggil bos, teriak Kak Mut. Oh, iya Kak. Sai, aku ke bos dulu ya. Ini uang untuk belanja dari Kak Mut, sama PO-nya. Coba cek. Oke. Dan ketika Sia sedang mengecek filenya, Sai melihat Yoga dan Jos bolak-balik melewati ruangannya. Dan terakhir, Yoga yang lewat sendiri dan Sai yang penasaran memanggil Yoga. Gak, mau kemana? Gue nganter Jos ke rumah sakit dulu ya. Loh, kenapa? Demam, kecapean. Ulah kamu tuh. Mungkin, dah ya. Sai pun heran mengapa Yoga bisa terjerumus pada kehomoannya. Sai juga heran, seperti apa sih cara bercinta cowok homo? Entah mengapa Sai jadi penasaran dunia homo. Di ruangan bos Rudi. Sia, ini bonus buat kamu. Terima kasih Sia, kamu dan Sai sama-sama kreator dekor yang sangat inovatif. Saya bangga dengan kalian. Kalian dapat bekerja sama dengan baik dan selalu menjalankan pekerjaan dengan baik dan selalu memuaskan klien. Terima kasih Sia. Makasih bos. Ini bagi 2 sama Sai ya bos? No, itu bonus kamu. Sai sudah saya kasih kemarin. Oh gitu, makasih ya bos. Ya sudah, kembali kerja. Makasih bos. Ucap Sia pamit kembali ke ruangannya. Silakan. Dan setelah dari ruangan bos, Sia yang senang itu buru-buru kembali ke ruangannya. Sia yang baru saja dapat bonus itu berniat hendak mentraktir Sai nanti malam. Sia senang sekali. Sia ingin mengajaknya makan malam di suatu tempat yang romantis. Dan hari ini juga Sia ingin jujur memberanikan diri untuk mengungkapkan isi hatinya pada Sai. Ya, Sia sudah yakin dan bertekad bulat. Sia tak mau lagi menunda-nunda lagi, agar supaya hatinya tak tersiksa dan menanggung beban perasaan. Ditolak atau tidak itu resiko, namun jika resikonya Sai menjauh, maka Sia tak bisa berbuat apa. Itu adalah resiko terberatnya. Semoga saja Sai tak menjauh darinya dan tetap mau bersahabat dengan Sia. Sia pun dengan hati berdebar masuk ke ruangannya. Dan begitu masuk, Sai tak ada di ruangan. Kemana Sai?
Oh, mungkin Sai sedang ke toilet. Dan sembari menunggu Sai sedang di toilet, Sia hendak mencari inovasi dekor untuk ide ke depannya. Dan ketika Sia membuka laptop, Sia terkejut ketika melihat di kolom pencarian telusur. Sia terkejut ketika Sia melihat apa yang baru saja ditelusuri Sai. Sai ngapain sih nyari tahu soal homo? Nih apaan nih? Ciri-ciri gay. Bisakah cowok straight jadi gay? Bagaimana cara berteman dengan gay? Cara bercinta dengan cowok gay? Sia, teriak Sai baru kembali. Dan Sia buru-buru menutup layarnya, lalu mencari inovasi terbaru dan mulai bekerja. Sai, kamu dari toilet ya? Iya, ucap Sai kembali menyeruput kopi susunya. Dan Sia pun juga minum kopi susunya. Dan entah mengapa, Sai melihat ekspresi Sia aneh. Dan seketika terdiam dan pasif. Sia memang masih bingung dan penasaran dengan maksud dan tujuan Sai. Sia berpikir keras. Jujur Sia tak ingin GR atau terlalu menebak-nebak perasaan Sai kepadanya. Namun jika dilihat dari sikap Sai selama ini, Sia jadi mengira jika Sai tak hanya sekedar penasaran pada seorang homoseksual, melainkan juga penasaran pada Sia. Dan ada maksud tertentu di balik rasa penasarannya itu. Ya, Sia berpikir jika bisa jadi Sai mulai tertarik kepadanya. Ya, entah benar atau tidak, yang jelas Sia sudah yakin pada dirinya sendiri. Jika hari ini juga Sia akan menyatakan isi hatinya pada Sai. Ya, Sia tegang, Sia gugup, Sia mulai mengumpulkan nyawa dan nyali. Sia menarik nafas dalam-dalam, menyeruput kopinya dan menatap Sai di sampingnya. Sia, ada apa? Kenapa kamu ngeliatin aku kayak gitu? Dan terlihat gelisah. Oh, kamu sakit? Enggak Sai, aku... Ada apa? Ada masalah tadi di ruangan bos? Apa bos ada komplain masalah kerjaan? Enggak juga, tadi bos malah kasih bonus lagi. Ya syukurlah, harusnya kamu senang. Kenapa kamu cemas? Oh, kamu pasti kepikiran Oi ya? Dia ngambek sama kamu gara-gara semalam kita tidur bareng. Bukan Sai, bukan itu. Terus, oh, jangan-jangan kamu mencemaskan gebetanmu ya? Iya Sai, ada apa sih ya? Sesuai saranmu semalam, aku ingin menyatakan perasaanku padanya. Ucap Sia yang membuat Sai terkejut dan menatap Sia dengan coolnya, yang membuat Sia makin gugup dan deg-degan. Oh ya? Kamu yakin? Yakin? Kamu sudah siap? Siap, Sai. Kapan kamu akan mengatakannya? Sekarang juga. Oh ya? Lantas, kapan kamu akan menemuinya? Aku tidak perlu menemuinya. Karena apa sih ya? Karena jujur, orang yang aku sukai itu sekarang ada di depanku. Apa? Sia panik ketika melihat ekspresi Sai yang terlihat datar menatapnya. Keduanya saling diam, apalagi ketika Sai menatap bola mata Sia ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Dengan tatapan yang penuh tanda tanya. Sia sendiri yang tak kuat menahan tatapan mata Sai yang tajam itu memilih merundukkan kepalanya. Rasanya otaknya ngeblank melihat Sai yang tak kunjung menjawabnya dan terus-menerus menatapnya. Rasa-rasanya resiko terbesar akan Sia dapatkan, yaitu Sai akan menjauh dan tak mau lagi berteman dengannya. Sejak kapan kamu menyukaiku? Sejak pertama kali aku melihat foto profilmu. Saat pertama kali kamu mengecatku, ketika aku masih karyawan baru. Bukankah kamu tahu, aku sudah punya istri? Dan bukankah aku sudah cerita sama kamu, mengapa aku menyukaimu sekalipun kamu sudah beristri? Kamu tahu aku tidak pernah berharap kamu menerimaku. Kamu tahu aku tidak pernah berharap kamu akan jadi milikku. Karena itu mustahil. Kamu tahu, aku tak pernah berniat merebut kamu dari istrimu. Dan kamu tahu, aku tidak pernah berniat memisahkanmu dari istrimu. Meskipun akhirnya aku berpisah, dan pemicunya adalah karena kamu. Dok.
Ketika Sia nyesek, ketika mendengar ucapan Sai yang keluar dari mulutnya begitu menusuk jantung Sia. Sia tak menyangka jika Sai ternyata masih kecewa dan menyimpan dendam dan masih belum bisa melupakan masalahnya dengan Nindi. Dan terlihat masih menyalahkan Sia. Sia jadi semakin takut pada Sai. Sai, aku tidak sengaja. Aku bersumpah, aku tidak ada maksud apapun. Itu hanya salah paham. Salah paham yang membawa keuntungan bagimu kan? Kamu senang kan aku berpisah dengan Nindi? Sai. Sia, kamu sudah tahu resikonya kan jika kamu menyatakannya? Iya Sai, aku tahu. Aku siap menerima apapun jawabanmu. Dan aku akan menerima dengan lapang dada. Sai, ada klien, teriak Kak Mutia dari luar ruangan. Dan Sai masih menatap Sia dengan tajam. Sia, sorry, aku tidak bisa. Aku masih normal. Dan aku minta maaf jika sikapku terlalu berlebihan. Karena itu semua bukan perasaan, melainkan hanya sebatas rasa penasaran dan hanya sebuah candaan. Sai pun keluar ruangan, meninggalkan Sia yang terdiam merunduk sedih.